Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sami di channel YouTube Sami Share. Di video saya sebelumnya saya menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses pembuatan visa. Kali ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang cara apply student visa melalui IMGS. Berikut video penjelasannya. Saya akan menjelaskan cara apply student visa via IMGS system beserta biayanya. Panduan ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang mau studi ke Malaysia. Jadi, ini tidak bisa dijadikan referensi bagi mereka yang ingin studi ke luar negeri selain Malaysia. Apakah apply visa pelajar harus via IMGS? Mulai tahun 2014, Malaysia mengeluarkan kebijakan mengenai pengurusan visa belajar bagi calon mahasiswa asing yang ingin melanjutkan studi di berbagai universitas di Malaysia melalui IMGS. Aturan tersebut menerapkan bahwa IMGS sebagai lembaga yang mengurus bagian visa pelajar, bahwa calon mahasiswa yang akan masuk Malaysia harus mempunyai single entry visa, yang nantinya single entry visa ini bisa dikonvert menjadi student visa. 5 step pengajuan visa belajar via IMGS system. Step yang pertama, calon mahasiswa diharapkan untuk membuat student pass atau student visa melalui IMGS system. Caranya kalian masuk saja ke websitenya IMGS. Nah, ini alamatnya. Nanti di description box saya akan cantumkan linknya. Sebagai catatan, saat pembuatan student visa ini, mahasiswa yang membuat tersebut harus berada di luar Malaysia. Step yang kedua, setelah kalian masuk ke websitenya IMGS, nanti akan ada 2 tampilan seperti ini. Yang pertama adalah create an account, yang kedua adalah login. Dimana kalau misalnya kalian itu pernah membuat account di IMGS, tinggal login saja. Tapi kalau misalnya masih baru, maka kalian diminta untuk membuat account. Ini anggap saja kita belum memiliki account, maka kita harus membuat account IMGS. Untuk membuat account itu kalian diminta untuk mengisi nama depan, nama belakang, emailnya, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, passwordnya, terus kemudian diminta untuk konfirmasi password. Setelah selesai mengisikan semuanya, nanti pihak sistem IMGS akan mengirimkan email konfirmasi di email kalian, dan kalian diminta untuk mengkonfirmasinya. Nah, ini contoh konfirmasinya. Nah, yang kalian lakukan adalah dengan mengklik tombol biru ini. Step yang ketiga, setelah akunnya dikonfirmasi, langkah selanjutnya adalah kalian mengisi formulir yang berkaitan tentang proses pembuatan visa. Di formulir itu isinya berupa tentang tipe institusi. Tipe institusi ini jenisnya apakah universitas yang kalian tuju itu universitas swasta atau negeri. Jadi sebelum masuk ke sistem, kalian harus tahu universitas yang kalian tuju itu termasuk bagian dari universitas swasta atau negeri. Terus kemudian nama institusinya, year of intake-nya itu ada di offer letter, month of intake-nya juga, terus program type-nya juga. Ini biasanya kalau mahasiswa asing seperti kita ini biasanya sih full time program ya. Terus jurusan yang kalian ambil, terus kemudian nationality-nya Indonesia misalnya, terus kemudian travel dokumen number-nya ini berarti kalian masukkan nomor paspor. Langkah selanjutnya adalah klik apply now. Step yang keempat itu masih mengisi ini ya, formulir berkaitan dengan student visa tadi. Di antaranya adalah durasi kuliah kalian itu ada di offer letter, terus levelnya ini otomatis akan keisi karena
ini terkoneksi dengan sistem yang ada di kampus. Terus kemudian foto itu dengan backgroundnya warna putih, ukurannya itu 35 kali 55 mili, dan nama kalian. Penulisan nama jangan salah, ini menggunakan huruf besar, karena kalau misalnya penulisannya salah nanti tidak bisa dibaca di mesin readable zone. Ini masih step yang keempat, itu kalian juga diminta untuk mengisi gendernya, terus tanggal di mana kalian lahir, terus kemudian tanggal lahirnya, terus kemudian di mana kalian mendapatkan single entry visa. Ini kalian isi, pilih di salah satu pilihan. Tapi kalau di Indonesia, khususnya di Jakarta, untuk pengurusan single entry visa ini dilakukan di perwakilan lembaga EMGS di Jakarta, itu di Menara Palma lantai 18. Nanti alamatnya juga akan saya berikan di description box. Ini masih lanjutan juga di step yang 4. Kalian masukkan nationality-nya apa, tipe dokumennya paspor, terus kemudian nomornya, kemudian di mana paspornya dikeluarkan, kemudian tanggal dikeluarkannya, terus expirednya itu kapan. Nah, sebagai catatan, kalian expired paspor ini tidak boleh kurang dari 18 bulan. Artinya kalau misalnya 1 tahun lagi paspor kalian itu expired, itu harus di renew dulu baru bisa mendaftar. Langkah selanjutnya adalah mengisi insurance. Nah, berdasarkan panduan itu kalian isi AIA Silver yang RM20K 12 month, age-nya 16 to 60 yang 400. Kemudian untuk stiker pas itu kalian isi jabatan Imigrasi Negeri Selangor. Terus untuk visa fee-nya itu kalian pilih country Indonesia. Terus iCard-nya yang 1 year, self collect at EMGS yang RM50. Terus kemudian medical screening-nya itu select public university clinics. Jadi artinya nanti medical screening ini dilakukan di klinik kampus tempat kalian belajar. Terus eval delivery methodnya ini kalian pilih at EMGS. Makanya di video saya sebelumnya saya menjelaskan ketika proses pembuatan visa Anda itu sudah mencapai 35%, maka minimum 35% nanti pihak EMGS akan mengirimkan eval dalam bentuk PDF, dan itu kalian tinggal download dan print saja. Kemudian kalian juga diminta untuk mengunggah cover letter, terus paspor data page-nya. Nah, setelah semua dokumen udah kalian unggah, kemudian klik no. Setelah klik no, akan muncul total biaya yang harus kalian keluarkan untuk proses pembuatan student visa. Nah, pembayaran itu dapat dilakukan melalui 2 cara, credit card dan telegraphic transfer atau TT ke EMGS account. Pengalaman saya kemarin, saya menggunakan telegraphic transfer atau TT. Jadi saya datang ke bank, terus kemudian mengirimkan sejumlah uang dalam bentuk dolar ke rekening EMGS ini. Nah, tadi muncul total biaya. Ini untuk contoh pengalaman saya kemarin. Ketika saya sudah klik now, itu muncul kemana saya harus membayar, karena saya sudah memilihnya ke menggunakan telegraphic transfer. Terus muncul kemana saya harus bayar dan jumlahnya. Di situ jumlah untuk pengurusan visa ini sebesar 498,35 dolar.
Ini kalau di-convert ke rupiah itu nilainya 7.440.403. Step yang kelima, yaitu step yang terakhir, ketika biayanya sudah muncul sebesar $498,35, kalian menentukan metode pembayaran yang ingin kalian lakukan via credit card atau telegraphic transfer. Kalau via credit card itu nanti akan kena cas sebesar 3%. Setelah kalian menentukan cara pembayarannya, nanti akan muncul pernyataan seperti ini, terus kemudian kalian klik submit application. Ketika sudah disubmit, nanti akan muncul pernyataan your application has been received. Nah, ketika ada pernyataan itu, nanti secara otomatis kalian akan mendapatkan application number. Contohnya di sini aplikasi numbernya itu ini 701 sekian. Nah, aplikasi number ini digunakan sebagai bukti juga untuk bayar visa processing fee ke bank. Jadi ini jangan lupa nomornya. Nah, setelah itu nanti kalian akan mendapatkan bukti bayar dari bank. Nah, bukti bayar beserta aplikasi number ini kalian kirim ke universitas tempat kalian daftar melalui email dan juga diupload ke EMGS System. Jika kalian tidak melakukan hal tersebut, maka nanti proses pembuatan visa di EMGS System ini akan pending, karena EMGS System akan memproses visa kalian ketika sudah memperoleh approval dari pihak kampus. Ini adalah dokumen yang diupload di EMGS System. Ini adalah dokumen yang diupload di EMGS System, yaitu current pass atau single entry visa, personal bond, post file medical, health declaration form. Ini formnya itu biasanya sudah dikirimkan beserta offer letter. Kalian isi yes semua, karena pengalaman kemarin saya ada satu pernyataan yang saya isi no, akhirnya sama pihak EMGS dikirim ulang dan jadi saya perbaiki kembali. Jadi saran saya buat teman-teman yang ngisi form ini isi yes aja semuanya. Terus kemudian academic result, ini berarti ada ijazah sama transkrip terakhir. Kalau kalian mau master degree berarti ijazah sama transkrip S1. Kalau kalian mau melanjutkan S3 berarti ijazah sama transkrip S2-nya. Sama bukti bayar. Bukti bayar ini untuk proses pembuatan visa yang kalian transfer dalam bentuk credit card maupun telegraphic transfer tadi. Nah, berikut total biaya untuk proses pembuatan student visa. Itu ada 3 item. Yang pertama adalah personal bond, itu 10 ringgit plus 500 ringgit. Jadi kita orang Indonesia itu jumlah personal bondnya itu sebenarnya 500 ringgit. Ini 10 RM itu ada tambahan buat administrasi gitu. Jadi kalau dikonvert ke rupiah itu 2.030.303. Sementara current pass untuk pengurusan current pass atau single entry visa atau SEF itu kalian mengeluarkan biaya 900.000. Sementara untuk visa processing fee-nya yang kalian kirim via telegraphic transfer tadi nilainya 7.440.403. Jadi totalnya 10.370.706. Nah, itu dia tadi tahapan-tahapan dalam proses pembuatan student pass atau student visa melalui EMGS System. Sekali lagi, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Apabila ada
pertanyaan, ada masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.